Berlatar di negara Meksiko, tepatnya di sebuah bar, film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang diketahui bernama Guerrero, di mana pada saat itu terlihat sedang asik berbincang dengan kawan lama membahas masa-masa indah saat di sekolah. En el hielo, cabrón. Pinche tuco, tengo un chingo no verte y no cambia después. Ah, chinga, pues los gas tomados son 830. Scene sejenak berpindah ke sebuah tempat. Terlihat dua wanita bernama Lucia dan juga Carla tengah bersiap-siap untuk berangkat ke suatu tempat yang belum diketahui. Namun saat di tengah perjalanan, Carla yang belum sarapan nasi uduk pun tiba-tiba mengalami mabuk perjalanan dan seketika ingin muntah. Kemudian atas hal itu, Lucia yang tidak ingin terjadi apa-apa terhadap Carla berinisiatif menepikan motornya, walaupun saat Carla akan muntah di semak-semak, ia tiba-tiba dibuat terkejut ketika melihat sesuatu. Ternyata yang dilihat oleh mereka berdua adalah tumpukan beberapa mayat yang disembunyikan di semak-semak. Atas hal itu, mereka berdua pun segera pergi ke kantor polisi terdekat untuk melaporkannya. Walaupun saat sampai di kantor polisi, mereka dikejar oleh segerombolan pria yang terlihat ingin menangkap mereka. Di saat bersamaan, Guerrero yang berniat pulang ke rumah melihat kejadian tersebut dan langsung melerai mereka semua. Meskipun temannya sempat mengingatkan bahwa jangan ikut campur karena mereka semua adalah anggota kartel berbahaya, tapi sebagai seorang lanang yang gak bisa melihat wanita disakiti, Guerrero tetap pada pendiriannya dan seketika menghampiri mereka. ¿Qué viste, cabrón? Para gerombolan itu ternyata dipimpin oleh seorang pria berkumis baplang yang diketahui bernama Roman. Walaupun sempat mengatakan jangan ikut campur, Guerrero tetap kekeh menyuruh mereka semua untuk melepaskan kedua wanita itu, hingga saat Roman menyuruh salah satu anak buahnya untuk menghabisi Guerrero. Dengan mudahnya, Guerrero berhasil melumpuhkan mereka semua berkat skill baku hantam serta akurasi menembak yang dia miliki. Dan seperti di negara Konoha, ketika kasus sudah selesai, polisi baru keluar dari persembunyiannya. Yang jadi anehnya lagi, polisi tersebut sempat kebingungan dalam menentukan mana penjahatnya. Namun beruntung saat Guerrero menunjukkan rencana militer miliknya, polisi baru percaya dan langsung mengamankan Roman dan para anak buahnya. Ya bajen las armas. Ya bajen. Dari sini terungkap sebuah fakta bahwa Guerrero adalah seorang anggota pasukan elit Meksiko yang dikenal selalu berhasil dalam menjalankan operasi, dan para mayat yang ditemui oleh Carla tempo hari adalah mayat pasukan militer biasa saat berusaha menyergap seorang anggota kartel bernama Eduardo. Atas hal tersebut, polisi dengan dibantu oleh tim forensik langsung mengevakuasi mayat tersebut untuk segera disemayamkan. Atas dedikasinya yang telah menemukan mayat para korban, Guerrero diberikan penghargaan oleh atasannya sekaligus Menteri Pertahanan. Di mana pada saat itu Guerrero diundang untuk menghadiri pesta makan malam yang diadakan oleh Pak Menhan. Namun dengan berat hati, Guerrero harus menolak ajakan tersebut dengan sebuah alasan, yaitu ada urusan yang gak bisa ditinggalkan. El más plebe, que vamos a ir a festejarlo, si no, con mucho gusto. Dan mari saya perkenalkan, pria ini bernama Joseph, seorang kartel narkoboy berbahaya yang dikenal sangat kejam dan kebal hukum. Di mana pada saat itu ia didatangi oleh adiknya yang ternyata adalah si Roman. Entah bagaimana Roman bisa lolos, padahal tadi kan ditangkap. Namun yang pasti Roman saat itu mengadu kepada kakaknya tentang kejadian yang baru saja dia alami. No es cualquier guachillo, Roma. Kembali ke Guerrero yang terlihat sedang mengadakan rapat penting untuk menangkap Eduardo. Ia akan ditemani oleh 4 anggota pasukan khusus sekaligus sahabat dekatnya, di mana keempat orang tersebut adalah Tanke, Toro, Combo, dan seorang remaja bernama Polo yang sekilas mirip Jordi El Nino. Uhuy. Dalam rapat itu juga menjelaskan bahwasannya kelima pasukan elit itu akan dibantu oleh beberapa personel lain. Dan rencananya mereka akan menjalankan misi menangkap Eduardo di sebuah kafe yang akan dilaksanakan pada esok hari. Se reporta movimiento en el lugar, comandante. En el interior se encuentran algunos. Singkat cerita, tiba saatnya mereka semua menjalankan misi, di mana beberapa anggota terlihat telah bersiap untuk menyergap pria berkepala pelontos itu, hingga saat beberapa anggota yang sedang menyamar memberikan sebuah aba-aba, para pasukan elit tersebut langsung menyergap Eduardo.
Sempat terjadi negosiasi di antara mereka semua, namun berkat kejujuran dan anti suap yang tertanam pada diri Guerrero, ia menolak uang yang ditawarkan oleh Eduardo dan akan langsung membawanya menggunakan sebuah perahu. Tapi saat mereka akan naik ke atas perahu itu, tiba-tiba anak buah Eduardo muncul dari persembunyian dan siap menyergap mereka, walaupun secara mengejutkan. Polo berhasil membackup teman-temannya dengan kemampuan menembak dan disertai akurasi yang sangat presisi. Kemudian dari sana, para pasukan militer itu pun langsung membawa Eduardo ke kantor kejaksaan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. ¿No vamos a festejar los 15 de mi pollo o qué? Di tempat lain, kita akan sedikit dibuat terkejut karena ternyata Pak Menhan bertemu dengan Joseph dan sudah pasti bisa kalian tebak, yaitu terjadi transaksi suap-menyuap di antara mereka, di mana pada saat itu Pak Menhan memberikan sebuah ponsel yang telah terkoneksi langsung dengan handphone milik Guerrero. Selain itu, di tempat lain, tepatnya di kejauhan, Roman ternyata disuruh oleh kakaknya untuk mengabadikan momen tersebut. El teléfono del capitán Guerrero está intervenido a las vías. A lo que venimos, ¿no? Venga. Atas keberhasilan Guerrero menangkap salah satu anak buah kepercayaan Joseph, ia lantas diberikan cuti selama 3 hari oleh atasannya yang berpangkat kolonel, dan ia pun berencana akan berlibur ke negara Amerika Serikat dengan ditemani para sahabatnya, yaitu keempat orang yang tadi. De su parte, mi coronel. Kembali ke Guerrero yang telah bersiap dengan 4 orang sahabatnya untuk berangkat menuju Amerika Serikat menikmati masa liburnya. Namun ketika di tengah perjalanan saat mereka sedang asik memperbincangkan tentang Open BO, secara tiba-tiba mereka semua disergap oleh anak buah Roman hingga mobil yang mereka tumpangi seketika oleng tak terkendali. Dari sana sempat terjadi aksi baku hantam dan aksi tembak-menembak di antara mereka semua. Tanpa kesulitan yang sangat berarti, Guerrero dan keempat sahabatnya bisa dengan mudah mengatasi masalah tersebut. Namun mereka semua tak bisa berleha-leha karena diketahui Roman akan segera datang dengan membawa anak buah tambahan serta persenjataan yang sangat lengkap. Sempat terdesak karena amunisi yang terbatas, pada akhirnya Guerrero dan keempat temannya berhasil membobot pasukan tersebut, termasuk si borokokok Roman yang sempat tertembak tepat di bagian dada, terlihat sedang sekarat akibat tembakan tersebut. Namun saat akan menginterogasinya, Roman yang mengalami luka tembak sangat serius pun seketika tewas saat itu juga. ¿Qué nos prendió? Mengetahui bahwa kakaknya yaitu Joseph akan balas dendam, Guerrero segera memerintahkan para anak buahnya untuk memasuki hutan dan melakukan perang gerilya. Karena untuk kembali ke markas dibutuhkan waktu selama 6 jam dan harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, hingga satu-satunya solusi adalah mendatangi pos terdekat yang berjarak sekitar 30 km dari tempat tersebut. Llegamos para allá en 6 horas. En este momento manda Más antes que cualquier otro tipo de ayuda. A estos mierdas. Dugaan Guerrero benar-benar terjadi karena ternyata tak lama setelah mereka masuk ke dalam hutan, Joseph dengan pasukannya tiba di tempat kejadian perkara dan menemui adik satu-satunya telah tewas. Atas hal itu, ia memerintahkan tangan kanannya yang kita sebut saja dia Emma untuk mengejar Guerrero saat itu juga. Repíteme cuántas pinches veces te lo dije. Kemudian bermodalkan ponsel yang terkoneksi langsung dan bisa melacak keberadaan pasti pasukan elit itu, Emma segera bergegas pergi dengan pasukan tambahan dan dilengkapi persenjataan canggih. Begitu juga dengan Joseph yang mengikuti dari belakang karena ia sangat ingin balas dendam atas kematian adik kesayangannya. Reúneme a estos cabrones. Dalam perjalanan di hutan belantara itu, Guerrero dan kawan-kawan sempat berhenti sejenak bermaksud untuk beristirahat dan melakukan berbagai persiapan. Akan tetapi hal tersebut tak berlangsung lama karena Emma dan para anak buahnya sudah sampai di tempat mereka.
Polo dengan senapan runduknya berhasil melumpuhkan 2 dari 9 orang yang saat itu mengejar mereka. Kemudian karena amunisi dan perbekalan yang terbatas, Guerrero memerintahkan seluruh anak buahnya untuk bertindak defensif, di mana ia akan berada di barisan depan dengan di-backup oleh Polo yang akan berperan sebagai seorang marksman, sementara Tanke, Combo, dan Toro akan ditempatkan di sebuah lorong untuk mencegah komplotan itu melarikan diri. Terbukti taktik Guerrero sangat efektif karena mereka berhasil melumpuhkan seluruh anak buah Emma walaupun salah seorang anggota yaitu Tanke harus terkena tembakan, tapi berkat ilmu medis yang dimiliki oleh Combo, ia langsung mengobati Tanke menggunakan selongsong panas dari senjata miliknya. Guerrero yang berasumsi bahwa Joseph bisa melacak menggunakan GPS handphone mereka, kemudian memutuskan untuk meninggalkan semua handphone beserta semua mayat anak buah Emma. Dan entah bagaimana caranya, diketahui si Emma ternyata berhasil lolos lalu kabur meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, setelah berjalan puluhan kilometer, mereka menemukan sebuah pos yang diduga kuat milik Joseph dan dijaga oleh anak buahnya. Kemudian karena mereka kehabisan logistik dan tentunya butuh istirahat, pada akhirnya Guerrero memerintahkan anak buahnya untuk menjarah tempat tersebut. Dengan beberapa aksi kecil, mereka berhasil melumpuhkan para penjaga itu tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Akan tetapi, mereka semua seketika dibuat terkejut ketika melihat Lucia dan Carla sedang disekap di sebuah ruangan. Atas hal itu, Guerrero sebisa mungkin menenangkan mereka berdua karena berdasarkan pengakuan dari Carla, dia sangat depresi setelah dipacak beberapa kali. Irene, ¿cómo te llamas? Se les va a brindar la atención de la revisión médica. Di sisi lain, Emma yang berhasil selamat kemudian melapor kepada Joseph atas kejadian yang telah dia alami. Hal tersebut tentu saja membuat Joseph semakin marah dan ingin sesegera mungkin membabat habis pasukan elit itu. Hingga saat langit sudah mulai gelap, akhirnya mereka menemukan sebuah petunjuk berupa bercakan darah yang berada di atas batu. Kembali ke Guerrero yang merasa tak bisa terus-menerus berdiam diri di tempat tersebut, kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bermodalkan amunisi yang telah mereka jarah. Walaupun saat mereka semua hendak keluar dari gedung itu, ternyata Joseph dan pasukannya telah berada di sana dan seketika memberondong mereka dengan timah panas. Atas hal itu, Guerrero memerintahkan semua anak buahnya untuk kembali bertindak defensif karena kalah jumlah. Akibat insiden tadi, Polo ternyata tertembak di bagian kaki sehingga membuat dirinya tak bisa berjalan. Atas hal itu, Combo langsung mengobatinya dengan peralatan seadanya. Kemudian Guerrero memerintahkan Tanke untuk berjaga di pintu belakang karena takut anak buah Joseph menyerang mereka dari belakang gedung. Afirmativo. No sé cuánto tiempo vamos a poder. Voy a checar apoyo. Merasa bahwa pasukan Guerrero memiliki taktik defensif yang sulit ditembus, Joseph kemudian memerintahkan Emma untuk membokong mereka dari belakang. Kemudian dengan senjata berkaliber besar yang dia bawa, Joseph langsung menembak gedung tersebut secara membabi buta. Dengan memanfaatkan momen reload yang membutuhkan waktu cukup lama, Guerrero dan kawan-kawan berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Joseph. Tapi lagi dan lagi, Tanke harus tertembak di bagian kaki yang mengakibatkan dirinya nggak bisa berjalan. Hingga atas hal itu, ia meminta Carla untuk mengantarkan amunisi. Tapi di saat bersamaan, Yuli ternyata telah sampai di belakang gedung dan langsung menembak Tanke dengan sangat brutal. Namun dengan sisa tenaga yang dimiliki, Tanke berhasil melemparkan sebuah granat walaupun ia harus tewas akibat ledakan tersebut.
Setelah menghabisi para konco dan mengetahui bahwa kini tinggal tersisa Joseph, Guerrero kemudian keluar dari gedung bermaksud untuk menyergapnya, walaupun saat mereka hendak menyergap Joseph, Polo kembali tertembak dan kali ini tidak bisa diselamatkan akibat luka tembak sangat parah di kerongkongan. Yang jadi lucunya lagi, setelah membunuh Polo, Joseph malah menyerah dengan meletakkan senjata dan meminta Guerrero untuk tidak membunuhnya. Ya estuvo. Su diploma. Para ver si... Combo yang dibalut amarah karena mengetahui Tanke dan Polo telah tewas sempat akan menembak Joseph, tapi dihentikan oleh Guerrero karena tidak gentle rasanya membunuh seseorang yang sudah menyerah. Namun sebagai gantinya Guerrero akan berduel 1 lawan 1 sampai mati hingga aksi baku hantam pun terjadi. Joseph yang sempat berbuat curang dengan mengeluarkan sebilah pisau, namun itu tak berarti apa-apa untuk seorang Guerrero. Lalu dengan kemampuan bela diri yang dimiliki seorang perwira militer, dengan mudahnya Guerrero menghabisi Joseph saat itu juga. Beberapa waktu kemudian, pada akhirnya bantuan militer pun datang dan langsung menjemput mereka. Tak ketinggalan Lucia dan juga Carla berhasil dievakuasi saat itu juga. Hingga akhirnya film ini pun tamat.